silakan bisa foto-foto. KPB ya. Wajah-wajah yang sudah saya temui di minggu ini juga di kelas AML ya. Terusan kelas kayaknya. itu tadi di kelas hutan, kelasnya kayu. Putih tuh. Tapi nggak masuk kemarin. Oh iya ada sih. Iya ya ampun. Iya. Dan kelas tentang tadi. Tentang tadi mana? Tentang semua deretan tentang. Oh iya malah yang presentasi. Oke. Oh berarti 3 perusahaan ada di sini semua. Oke. Kita sempurnakan terlebih dahulu. Hari ini kita bicara untuk sebenarnya di semester ini itu harusnya saya nggak ngajar SPM ya. Oke. Tapi nggak tahu tuh, saya Pak Joko itu lupa menghapus gitu ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya memang ya. Terus sempat waktu ada kelas Y itu malah saya diassignnya di kafe yang Y, kelas yang internasional, dan sama sekali nggak masuk yang kelas reguler. Terus waktu kafe Y nggak ada, saya udah ngomong udah lah nggak usah lah Pak, nanti anak-anak bosen ketemu di AML ketemu saya, terus di SPM juga ketemu saya gitu ya. Terus ya nggak tahu Pak ini kok. Saya juga baru sadar, duh ada ya ternyata, dan itu week 11 1 kali pertemuan. Ya sudah, oke. Toh juga materinya sebenarnya Anda akan merasakan nyambungnya gitu ya, karena kita bicara sustainability, SDG. Ya sebenarnya benang merahnya kenapa saya di sini itu adalah SDG. Apa yang Anda pelajari di AML, apa yang Anda pelajari juga dari aspek SPM-nya gitu ya. Oke, yang presentasi hari ini adalah kelompok, dan kelas ini tidak upload ke ULS ya, PPT-nya ya. Paper. Ada, makanya yang naruh hanya kelas yang hari Senin kemarin. Kelasnya siapa? Oh tadi ada di AML. Ada dia. Sekarang nggak ada. Ya. Ada di ULS, dan ULS-nya sudah tutup. Ya. Oke, jadi nanti di email kajian saya ya, ininya ya. Oke, silakan untuk kelompok 5 mempresentasikan ini. Kelompok pundi. Nanti maju. Satu sama. Pan. Mek dua tak sendatang. Iya, dua tak. Teman-teman, kita tuh selalu di kelas ini ya setiap minggu ya. Karena saya lihat kelas yang sebelah-sebelah itu kosong terus saja. Kelas yang dekat lagi ke sana. Yang ada bijanya. Oke deh, karena itu sudah minggu 11 berarti udah. Ya, mulai 1, 2, 3. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang mengenai sistem modern manajemen penciptaan untuk antara Nah, disini anggotanya ada saya Sakin, saya Syarif, kemudian ada nama saya Syahan Kusura, kemudian ada Misha Iman, kemudian ada Elin sama ibu di sini. Nah, sekarang kita bahas dulu pengendalian konvensional untuk penciptaan output di Maestro Production langsung ya. Jadi alatnya itu yang pertama adalah amalan. Tujuannya itu amalan itu bisa memastikan bahwa biaya atau budget yang dikeluarkan oleh event klien itu masuk akal dan juga bisa sesuai dengan ketentuan yang dimiliki sama Maestro. Maestro Production ini apa ya? Mereka itu perusahaan yang menyediakan besaran kalau untuk peralatan itu kayak speaker, headset, siren, untuk event ya? ya event. Oke, lokasinya di
Surabaya. Surabaya. Hah? Tulisannya di Surabaya ya. Oke. Jasa berarti. Jasa menyewakan ya. Jasa menyewakannya, biasanya yang pakai customernya itu di Surabaya aja atau sampai kemana? Udah ke Bali juga. Dari Lombok. Paling jauh mana? Bali sama Lombok, dari Surabaya jauh mana ya? Lombok sih. Oke. Ke barat juga enggak? Artinya ke Jogja, Semarang, Jakarta, Bandung enggak? Iya. Oke. Terus letaknya itu di Jalan Siwakohan Baru. Oke, Surabaya ya. Karyawannya ada berapa? Karyawannya itu sekitar, kalau untuk yang tetap ya Bu, sekitar 10 sampai 15-an. Kalau sisanya nanti bisa kayak freelance. Kalau ada event, freelance gitu ya biasanya. Tergantung eventnya. Kalau eventnya besar berarti butuh banyak. Tergantung kliennya butuh apa. Ya. Oke. Ya, Mas. Silakan aja. Jadi mereka itu masih dulu dari budgetnya kayak event ini tuh bisa diatur atau enggak, kayak sesuai ya dengan biaya yang perusahaan kita itu punya, dan kita bisa nggak ambil profit dari event itu. Makanya budget itu menjadi dasar penentuan event itu diterima atau tidak. Kemudian SOP perencanaan dan pengendalian itu menjadi salah satu hal juga, karena ini maestro itu kan gini kan, kalau misalnya mereka itu punya jasa rental untuk speaker, kemudian lighting sama genset, berarti kan mereka itu juga harus menyesuaikan dengan ruangan eventnya. Kan nggak mungkin ruangan kayak outdoor apresiasi seni pakai speakernya cuma ukuran segini aja, kan nggak mungkin. Makanya itu mereka harus negosiasi dulu sama Mungkin aja. Sekarang speaker sekarang itu hanya berdiri lurus gini tipis tapi maksudnya yang kecil kotak. soundnya. Yang kecil kotak itu kan yang ya harus sesuai dulu sama ruangannya juga, supaya ini untuk untuk menjamin kualitasnya sama si klien. Kayak ini kok speakernya katanya oke, tapi ternyata kecil ya karena ruangannya Siapa yang biasa komplain kayak gitu itu? ini contoh kok. Oke. Jadi harus sesuai juga sama ruangannya. Jadi untuk mencegah komplain juga di customer, sama supaya customernya nggak merasa itu, mereka itu punya merasa aman juga. Ada yang tanggung jawab itu yang anggaran sama yang SOP perencanaan itu CEO, COO sama CEO. Oh ya, terus mereka itu juga ada yang kedua itu mereka juga nyediain jasa. Misalnya ada klien yang mau beli sound atau genset atau lighting dari luar negeri. Kemudian mereka itu memang kliennya itu suka menghasilkan. Mereka itu memang butuh itu tapi nggak bisa mengoperasikannya. Nah, mereka itu bisa minta maestro untuk Pasca sarjana. memasangkan alat untuk menginstalasi sama memasang, ya pokoknya menginstalasi atau memasang kerja sama, tapi ya bisa mengoperasikan juga untuk kliennya itu. Kayak si speakernya itu kan dari luar negeri, siapa tahu kayak kok canggih banget ya, sampai si kliennya nggak bisa tidak bisa menggunakannya sendiri. Makanya itu mereka minta bantuan maestro untuk menggunakan alat tersebut dan menginstalasi dan memeriksa dari Berarti juga menyajikan jasa jasa apa ya? Jasa instalasi. ya, di atas itu karena mereka itu juga mau pertahankan untuk mempertahankan kliennya. Februari Mau mana? memberikan ya fasilitas jasa yang lengkap kepada klien. Ya, belum jadi Itu dibeli SOP apa? penyimpanan Beli. barang Oh, dibeli. SOP pengiriman speaker, jajan sama lighting. Nah, ya yang pastinya tujuannya Ini itu belum ya jadi. pasti untuk mencegah terjadinya pencurian. Jadi mereka itu pakai checklist dulu. Itu masih
belum Kalau Pak jadi. Mosnya yang mana? oh ini barangnya wah Itu nih. disuruh Itu dari kalian yang pasang. Aku yang pasang. supaya kayak pastiin oh Pak ini Mosnya yang barangnya mana? masuk semua kok. Jangka panjang tuh. Mahal bro, mending beli lah. Terus memang murah awal itu jangka panjang itu. Tapi kan sih untung ya. Kan jangka panjang. Iya. Tapi kakak mau sih bener-bener. Mau pakai peralatan itu Iya, nggak iya. sama Wah, peralatannya maestro. kasihan. Supaya peralatannya itu nggak rusak juga. 3 digit sih mas. Ya. 3 digit. Si karyawan atau Satu. Ya satu set semua 3 digit. Oh 1 sen, bukan 1 biji ya. supaya karyawannya itu Berarti kan ya? mengirimkan Satu set barangnya itu atau nggak 1 biji? terlalu Satu set. Oh 1 Semua. misalnya ditentuinnya Jadi wis otomatis connect kabel. itu kayak 10 menit 9 Anak tapi jual biji ya. Angkanya satu ekor. Jarang bro, kayak apa? Iya sih. Jadi saya perlu ya kayak. boleh saya lanjut Bu? Banyak teman-teman Anda. Boleh dilanjut nggak presentasinya? Oke. Ya mungkin bisa langsung dilanjut aja. Anda presentasi untuk kelas ya? Iya. Oke. Kemudian masuk ke alat yang berikutnya itu yang standar komponen biaya pengirim pemberian jasa rental. Nah, kan mahasiswa ini kan jamiah itu bisa memberikan sebuah bisa memenuhi permintaan klien. Jadi misalnya mahasiswa itu punya suatu hal yang tidak mereka miliki, mereka itu bisa minta dari sewa pihak ke pihak lain supaya misalnya intinya Gunakan bahasa Indonesia ya. oh ya, maaf. Misalnya bayar butuh tenda, tendanya bisa disewa. Maestro nggak punya. Nah, maestro ini bisa sewa ke pihak luar supaya dengan harga yang murah. Karena mereka kan juga punya relasi dengan pihak luar itu juga kan. Nah, terus habis itu maestro ini bisa nyawarin nanti supaya dengan harga yang ya dimahalin dikit supaya dapat profit. Jadi gitu makanya itu maestro itu bisa memenuhi permintaan dari klien. Jadi kliennya itu juga merasa kayak oh ya kayak jasa itu lengkap ya kayak Jadi sebenarnya bisnis intinya dia sewa peralatan sound system itu tadi, lighting juga, tapi tidak menutup kemungkinan jika klien membutuhkan perlengkapan-perlengkapan lain terkait event, dia bisa mengusahakan. Artinya dia subkan gitu kan, disubkan gitu kan. Nah, kemudian lanjut ke standar kualitas output. Jadi selain jasa-jasa tadi, maestro itu juga menyediakan kalau misalnya itu misal baik itu klien itu butuh backdrop atau bagus untuk biasa logonya untuk dekornya itu mereka juga bisa. Makanya itu kalau misalnya ada backdrop sama yang gabusin tadi itu mengalami kerusakan atau yang patah itu mereka pasti bakal bikin ulang lagi untuk memastikan atau menjamin kualitas dari backdrop atau gabusnya. Kemudian alat yang berikutnya adalah standar biaya penyampaian jasa ke pasar. Ini alat tujuan dari alatnya itu untuk memastikan proses pengiriman barang rental ke klien itu berjalan dengan lancar. Jadi mereka itu kirim pakai mobil box. Yang nantinya itu peralatan itu nanti kalau misalnya nggak ada alat khusus buat nurunin barang atau peralatan itu, nanti mereka bisa pakai tenaga kerja manusia yang gaji untuk satu tenaga kerja manusia untuk menurunkan barang itu 50.000 mereka tentuinnya. Jadi pastinya nggak lebih dari 50.000
boxnya itu juga pasti. Jadi kayak mereka benar-benar tujuannya itu untuk apa, mengirim barang dengan kondisi yang aman kepada klien. Selanjutnya ada Mending pakai mic. manajemen berbasis spiritualitas. Mending pakai mic. Penciptaan output di masa production. Aktivitas kunci yang pertama adalah penelitian dan pengembangan. Nah, kalau misalnya di masa production ini kan input mereka adalah lebih ke beli peralatan dan juga meng-hire tenaga kerja. Nah, untuk penelitian dan pengembangan biasanya mereka tuh kayak tahu, oh ternyata ada teknologi terbaru misalnya seperti LED gitu ya. Nah, LED kan kalau semakin kecil akan semakin tajam. Nah, mereka tahu, oh ternyata ukuran LED-nya semakin ada yang lebih kecil lagi nih, ada yang lebih kecil lagi nih gitu. Nah, mereka tuh bisa melakukan survei lebih dulu. Nah, alat pengendalian untuk aktivitas ini adalah daftar hasil survei. Nah, mekanisme pengendaliannya adalah nanti ada karyawan yang bertanggung jawab untuk memberikan daftar spesifikasi. Jadi kalau misalnya kita butuh LED dan kita tuh perlu impor dari Cina misalnya. Nah, kan barang di Cina banyak kalau yang LED-nya, macam-macam, speknya juga berbagai macam dengan ketentuan lain-lainnya juga seperti harga. Nah, dari situ karyawannya nanti bikin tabel, habis itu kayak dibanding-bandingin semua gitu. Misalnya produk A harganya segini, speknya segini, seperti itu. Nah, sini kan bertanggung jawab adalah R&D, sekretaris dan COO. Nah, berkaitan dengan SDG 2030 adalah SDG ke-9 yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Stop dulu. Boleh nggak teman Anda yang bicara di depan? Nanti akan ada sesi tanya jawab ya, atau sesi diskusi. Silakan. Lalu ada aktivitas penggunaan bahan baku atau penunjang atau kemasan. Nah, kalau bahan baku penunjang ini biasanya diterapkan master production di penggunaan biosolar untuk gensetnya mereka. Nah, kalau kalian tahu untuk acara-acara besar, master production itu cenderung tidak bergantung pada listrik PLN. Karena kalau misalnya kita langsung pakai listrik banyak, takutnya PLN-nya jeblok gitu. Makanya mereka menyediakan genset sendiri. Bukan Nah, PLN-nya yang jeblok. Iya, takutnya kan Daya jeblok. listriknya jeblok. Iya. PLN itu sebuah perusahaan. Oh iya maaf, daya listriknya Bu, daya listriknya yang jatuh gitu. Nah, supaya acara bisa berlangsung dengan baik, maka si Maestro Production ini mau menyewakan gensetnya mereka juga. Nah, mereka sendiri tahu kalau misalnya genset pakai solar itu mengeluarkan emisinya lebih buruk daripada biosolar. Jadi mereka nggak apa-apa pakai biosolar, mahal sedikit, tapi lebih baik kan. Nah, seperti itu. Terus divisi yang bertanggung jawab ada divisi lighting, electrical, sound, dan COO, dan SDG yang digunakan adalah industri inovasi dan Salah. langsung. Kita minat teks bukan biosolar. Nah, terus ada penggunaan bahan. Itu. Teks Pak. Terus ada rekrutmen karyawan dari masyarakat sasaran setempat atau rentan yang dituju. Nah, kalau di sini calon rekrutmen, kalau menurut Master Production, mereka lebih baik jika calon rekrutmen itu pendidikannya hanya sebatas SMA dan SMK, baik untuk role lapangan maupun untuk karya yang bersifat administratif. Ditanya nih. Nah, karyawan nah, terus untuk mekanisme pengendaliannya adalah karyawan akan memberikan CV, terus bila CV-nya sudah diterima dan dianggap sesuai dengan standar yang diinginkan, maka Mereka gak ngerti. akan ada wawancara dengan HRD, dan bila lulus wawancara dengan HRD akan dilanjutkan interview dengan user.
Nah, user ini biasanya CEO atau COO, makanya Ini cuma- divisi yang berkaitan langsung adalah HRD dan pihak CEO maupun COO. Lalu Ya. SDG-nya itu lebih condong SDG pertama dan ke-8, yaitu tanpa kemiskinan serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, lalu ada produksi penjaminan mutu, production delivery, dan pemeliharaan fasilitas. Nah, jadi di sini master production itu biasanya ada kayak penggajiannya itu kayak ada cara kerjanya gitu, ada yang kayak kerja harian dan juga ada kerja job. Nah, kalau misalnya yang harian itu biasanya waktu mereka nggak ada job ya mereka tetap harus ke gudang. Di gudang itu mereka akan ngecek barangnya, oh barangku ini masih bisa digunakan atau enggak, terus juga melakukan pemeliharaan terhadap barangnya gitu. Nah, terus untuk mereka ketika memberikan jasa ada SOP untuk menggunakan pakaian yang rapi sehingga menunjukkan profesionalitas seperti itu. Nah, divisi yang ada itu ada divisi lighting, electrical, sound, COO dan CEO, dan SDG yang digunakan adalah SDG ke-8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, terus penanganan terhadap karyawan yang terlibat dalam aktivitas penciptaan output. Nah, biasanya alat pengendaliannya adalah kalau misalnya ada konflik antar karyawan yang terlalu berkepanjangan, maka akan bisa dipanggil oleh CEO ataupun COO-nya ataupun HRD-nya untuk mengatasi konflik tersebut. Nah, oleh karena itu mekanisme unit yang bertanggung jawab itu ada sama unit, dan berkaitan dengan SDG 2030 ini adalah SDG yang pertama dan ke-8. Nah, terus penanganan limbah dan emisi atau emisi. Nah, kalau misalnya limbah dari master production ini, kalau kalian ingat perkataannya Michelle, itu ada backdropnya, terus ada gabus-gabusnya, kemudian ada limbah baterai dari mic dan oh ya, dan ada limbah speaker. Maksudnya speaker ini adalah peralatan-peralatan yang dianggap sudah tidak layak digunakan sehingga mau tidak mau harus dibuang. Dan itu nanti pastinya akan jadi limbah. Gitu. Nah, terus cara mekanisme pengendaliannya itu adalah kalau misalnya baterai habis pakai sudah nggak bisa digunakan lagi, kalau misalnya kita langsung buang pergi ke tong sampah kan merusak lingkungan, maka biasanya akan dikumpulkan dulu ke kepala gudang, lalu setelah dikumpulkan dalam jumlah yang cukup banyak maka akan diberikan ke orang yang bisa mengolah limbah tersebut, yang memang profesinya mengolah limbah baterai. Nah, kalau buat speaker itu biasanya peralatannya itu kayak dilepasi satu persatu, karena kalau misalnya speaker rusak bukan berarti kan semua komponen dari speaker itu tidak dipakai, karena itu dilepasi satu-satu, setelah dibongkar maka akan dijual jadi spare part second-hand gitu. Nah, lalu kayak bungkusannya speaker atau plastik-plastiknya yang memang sudah nggak bisa dipakai, nggak ada harga jualnya, akan dijual ke pemulung setempat. Nah, setelah itu kalau sayangnya untuk limbah gabus dan juga limbah backdrop itu banner belum bisa dikelola dengan baik, jadi cuma asal dibuang ke tempat sampah. Oke. Nah, kemitraan dengan masyarakat. Nah, biasanya masa production ini memiliki kemitraan yang baik dengan perusahaan-perusahaan non-profit seperti gereja dan Universitas Kita Ubaya, karena seperti yang kita ketahui kalau misalnya untuk acara-acara non-profit ini mereka budgetnya mepet
dan master production itu nggak apa-apa kalau misalnya mereka profitnya tidak setinggi biasanya. Pokoknya asal ada profit minimal 30%, mereka mau menerima job tersebut. Dan unit yang tanggung jawab itu pasti ada salesnya, marketing, divisi lighting, account, sound, dan SDG yang digunakan itu SDG 1, 8, dan 9. Nah, lalu ada pusat kepedulian master production. Dalam hal ini adalah pengguna produk. Nah, master production memahami bahwa klien itu seringkali tidak mengetahui kebutuhan teknis untuk acara seperti sound system, lighting, dan kelistrikan. Jadi seperti yang dikatakan oleh Michelle tadi, orang menyewa master production belum tentu ngerti harus menyewa apa. Nah, karena itu master production secara profesional dan bersedia juga kalau perlu akan survei ke lapangan dan melihat apakah untuk acara ini tuh butuhnya seberapa banyak dan barangnya apa saja, seperti itu. Master production itu juga mau bersedia juga menambah dekorasi-dekorasi sederhana seperti gabus-gabus itu dan juga backdrop. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pusat kepedulian master production terhadap karyawan. Nah, di sini saya mau menjelaskan dulu bahwa setelah kita melakukan wawancara dengan narasumber, kita itu menyimpulkan bahwa master production itu menerapkan sistem pengendalian manajemen konvensional. Nah, meskipun nanti mungkin ketika kita akan menjelaskan mengenai pusat kepedulian master production itu ada yang mungkin mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen berbasis spiritualitas. Tapi kenapa kok kami ini menyimpulkan bahwa master production itu mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen konvensional? Karena tujuan dari master production itu masih pada memaksimalkan keuntungan dan pusat kepeduliannya itu masih pada pemilik. Nah, di sini seperti yang kita tahu, master production itu kan menyediakan jasa untuk penunjang event. Nah, ketika menyediakan jasanya ini, master production itu membagi krunya itu ke dalam 3 tim, yaitu sound, lighting, dan electrical. Nah, untuk memotivasi karyawannya, maestro itu dia menuntut karyawan untuk berkompetisi secara sehat supaya krunya itu bisa mendapatkan peran dalam tim sesuai dengan penempatan yang sudah ditentukan oleh HRD berdasarkan kompetensi dari kru tersebut. Nah, ini tuh menurut kami itu bisa, meskipun master production itu beranggapan bahwa eventnya dia itu banyak, jadi pasti fair untuk seluruh karyawan. Tapi kami itu beranggapan bahwa ini tuh masih ada celah untuk timbul lingkungan kerja yang kurang nyaman karena rasionalitas ekonomi dan juga tekanan untuk terus berkompetisi itu juga punya dampak negatif terhadap kesejahteraan mentalnya karyawan. Kemudian master production itu juga akan memberikan gaji 2 kali lipat untuk karyawan yang mau kerja di tanggal merah karena mungkin hari besar seperti Natal atau Tahun Baru. Nah, ini kan berarti kayak kayak akan menimbulkan celah untuk tadi adanya lingkungan kerja yang kurang nyaman karena rasionalitas ekonomi. Nah, kemudian untuk mendorong motivasi dari karyawan ini, master production itu akan memberikan insentif berupa motor kepada kru yang tidak pernah menolak job dan juga insentif mobil kepada sales yang salesnya itu mencapai miliaran. Nah, menurut kami pemberian insentif ini itu akan menciptakan mentalitas transaksional karena loyalitasnya karyawan itu hanya sebatas karena aku mau dapat insentif, bukan karena beneran untuk perusahaan. Kemudian, nah, tapi kita itu tahu
kerja atau rompi kerja, kemudian sepatu untuk keselamatan, dan juga kelas kalau memang kacamata las kalau memang dibutuhkan untuk kelas. Nah, ini tuh berarti maestro production itu juga memperhatikan kesejahteraan fisiknya karyawan. Nah, kemudian meskipun tadi saya mengatakan bahwa insentif motor dan juga insentif mobil ini itu berpotensi untuk menciptakan mentalitas transaksional, tapi kami menilai di sini pemberian insentif ini itu merupakan bentuk kalau misalnya maestro production itu punya penilaian kinerja yang adil. Karena kalau misalnya pemberian insentif motor untuk kru yang tidak pernah menolak job, berarti kan sesuai dengan usahanya dia untuk menerima job-job ini. Nah, kemudian maestro production itu juga akan memberikan kenaikan gaji berdasarkan kinerja dan juga pengalamannya karyawan. Nah, ini tuh berarti maestro production itu juga memperhatikan kesejahteraan ekonomi dari karyawan itu dalam jangka panjang. Nah, kemudian untuk mengatasi keluhan yang ada dalam karyawan, ya contohnya karyawan itu punya konflik antar karyawan yang berkepanjangan. Nah, maestro production itu punya SOP. Jadi untuk karyawan yang punya konflik ini, baik itu COO atau CEO-nya itu akan memanggil, dan apabila diperlukan itu akan diberikan mediasi. Ini berarti maestro production itu juga memperhatikan kesejahteraan mentalnya karyawan. Nah, tingkat employee turnover-nya maestro production itu rendah, tetapi ini bisa jadi indikasi bahwa maestro production itu cukup peduli pada kepuasan dan juga kesejahteraan karyawannya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pusat kepedulian maestro production terhadap masyarakat umum. Nah, kami itu menilai bahwa maestro production itu belum sepenuhnya punya kontribusi terhadap ya ekonomi, sosial, lingkungan hidupnya masyarakat. Nah, di sini berdasarkan wawancara kami itu menyoroti informasi bahwa apabila menyediakan event, contohnya seperti malam apresiasi seni. Nah, dalam tim sound itu ada satu kru yang berhalangan hadir. Nah, maestro production itu punya dua alternatif. Yang pertama, dia itu akan mereview kru dari tim tersebut apakah ada yang bisa menggantikan jobnya dari yang berhalangan ini. Nah, apabila tidak ada, baru maestro itu akan mengambil dari eksternal, contohnya dari masyarakat sekitarnya tempat maestro ini beroperasi. Nah, berarti ini kan artinya maestro itu punya dampak yang positif terhadap sosial dan ekonomi, sekaligus dia juga memberdayakan masyarakat sekitarnya. Tapi di sini perlu diingat bahwa masyarakat ini hanya diperbantukan dan bukan direkrut. Nah, kemudian seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya itu Indonesia, maestro production itu punya limbah yang cukup berbahaya, yaitu baterai dan juga spare part dari perlengkapannya. Nah, untuk mengurangi dampak dari limbah ini ke masyarakat sekitar, seperti yang saya jelaskan, maestro itu sudah punya istilahnya kemitraan dengan pemulung, dengan orang yang bisa mengolah limbah baterai dan juga limbah spare part ini. Nah, ini berarti maestro itu kan juga maestro itu juga memberikan dampak ekonomis kepada orang yang bisa mengolah baterai tadi dan juga orang yang bisa mengolah spare part tadi. Nah, lanjutan dari teman saya tadi yaitu Yosefin, kan baterai itu adalah salah satu benda yang paling sulit didaur ulang, dan itu ada butuh orang yang benar-benar mengerti cara mengolahnya dengan baik. Nah, berikut garis besarnya mengolah baterai itu, baterai bekas itu kayak gimana. Jadi yang pertama itu baterai yang sudah tidak terpakai itu harus dipisahkan dari sampah lainnya. Kayak misalnya sampah elektronik, sampah-sampah yang lain itu harus dipisahkan lalu disimpan dalam wadah yang aman. Ini gunanya untuk mencegah kebocoran bahan kimia berbahaya, dan wadah khusus untuk baterai bekas itu harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap korosif. Lalu yang kedua, setelah disimpan dengan aman, nanti baterai-baterai itu akan
nanti di pusat pengolahannya itu baterai akan melalui proses daur ulang yang melibatkan pemisahan komponen-komponen seperti logam, plastik, dan elektrolit. Nah, proses ini seringkali menggunakan teknologi yang canggih untuk memastikan bahwa bahan berbahaya itu diolah dengan aman. Lalu yang terakhir, baterai yang didaur ulang tadi dengan material berharga seperti litium, kobalt, dan nikel itu kan nanti bisa diekstraksi. Nah, material itu nanti bisa digunakan kembali untuk produksi baterai yang baru atau barang elektronik lainnya. Nah, dengan langkah-langkah seperti ini kan bisa kita lihat kalau misalnya barang elektronik itu bisa diolah dengan baik. Nah, kalau diolah dengan baik juga pasti ada manfaatnya. Next. Nah, Sorry, itu tadi berarti yang sudah dilakukan perusahaan ya? Ya, Atau saran Anda? Yang sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan. Nah, manfaatnya bisa dilihat di sini yaitu yang pertama proses pengolahan e-waste di mana memungkinkan kita untuk mendaur ulang material berharga kayak logam, plastik, dan kaca. Nah, ini tuh bisa mengurangi kebutuhan untuk penambang bahan mentah itu. Ya tentunya seringkali pertambangan itu ada merusak lingkungan secara tidak disadari. Yang kedua yaitu proses urban mining, di mana kita mengekstrak sumber daya dari barang elektronik yang sudah tidak terpakai atau barang-barang bekas tadi. Ini tidak hanya mengurangi limbah, tapi juga bisa memberikan sumber daya yang bisa dipakai kembali. Lalu yang ketiga yaitu daur ulang barang elektronik yang seringkali daur ulang barang elektronik ini biasanya memerlukan lebih sedikit energi dibanding dengan proses menambang lagi atau produksi baru. Nah, ini itu juga berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan penggunaan energi fosil. Lalu yang terakhir, pengelolaan limbah elektronik itu bisa menciptakan peluang kerja baru dalam sektor daur ulang dan pengolahan yang berkontribusi juga pada ekonomi lokal. Nah, selanjutnya kita pindah ke integrasi misi komersial, sosial, dan lingkungan hidup dalam penciptaan output. Nah, sebelum membahas lebih itu detail, kita flashback dulu ke visi dan misinya si Maestro. Jadi kan visinya Maestro ini kan menjadi persewaan yang dapat diandalkan, sedangkan misinya Maestro itu menjadi top level company. Nah, tadi kalau dilihat dari sisi komersial dan kontribusi sosialnya kan Maestro itu memberikan biaya ataupun harga yang lebih rendah nih ke acara-acara yang diadakan oleh organisasi yang non-profit seperti contohnya tadi universitas dan gereja. Nah, meskipun biaya yang dikenakan ke masyarakat ke organisasi non-profit itu lebih rendah, Maestro itu tetap profesional di dalam mengerjakan pekerjaannya. Dia tetap memberikan layanan terbaik. Nah, itu kita bisa refleksikan. Oh, ternyata Maestro itu memang ingin mewujudkan kalau dia itu mau menjadi persewaan yang dapat diandalkan dengan dia itu menciptakan output yang maksimal ke setiap pekerjaan yang dia lakukan, baik itu mungkin profitnya itu tinggi maupun rendah. Jadi akan muncul, oh ternyata memang Maestro Production ini tuh bisa diandalkan oleh kita para klien. Nah, selain itu juga kan kalau semisal Maestro ini mengenakan biaya maupun harga yang lebih rendah ke organisasi-organisasi non-profit, berarti kan dia itu ada kontribusi sosialnya. Karena kayak kenapa? Oh, karena dia non-profit, dia itu mewujudkan sesuatu yang bermanfaat ke masyarakat, maka Maestro Production juga akan membantu untuk meningkatkan beban mereka. Nah, karena mereka ini dapat diandalkan, juga bisa pekerjaannya mereka itu juga top. Nah, ini juga akan mewujudkan nanti itu Maestro itu bisa semakin diingat sama si klien-kliennya ini, kayak oh ternyata kalau semisal mereka berpikir soal perusahaan rental, mereka tuh bisa berpikir kalau oh itu Maestro. Jadi Maestro itu bisa ada juga dalam benaknya mereka setiap kali mereka memikirkan tentang perusahaan rental di area listrik, genset, sound, dan juga lighting. Sorry saya potong. Berarti pada saat Maestro ini menjual jasanya itu memang ada kategori. Artinya kategori yang klien-klien yang masuk kategori profit gitu ya, profit oriented, terus klien-klien yang mungkin memang not for profit Ya, gitu. jadi, ya, karena di Maestro ini mereka itu ada sebuah standar di mana kalau misal biayanya mereka itu lebih tinggi dalam 70%, jadi mereka itu akan otomatis mengklasifikasikan event itu tuh sebagai sponsorshipnya mereka. How to marketing,
gimana cara mereka memarketingkan jasa atau apa yang mau ditawarkan itu? Marketingnya lewat media apa aja? Dari Instagram, lalu juga ada juga kalau masih universitas kan yang punya perusahaan ini kan yang mahasiswa seperti kami kan. Jadi kalau contoh nih ternyata Ubaya itu perlu ini, jadi itu juga bisa, oh gimana kok kamu di saya aja, saya itu bisa menawarkan ini dengan harga yang lebih murah. Oke, itu kan berarti dari klien, calon klien ke perusahaan. Nah, kalau dari perusahaan bagaimana cara memasarkan bahwa oh saya ini menawarkan ini, saya ini adalah persewaan yang bisa dapat diandalkan loh, jasa yang kami tawarkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu gimana marketingnya, how to, bagaimana cara mereka berjualan? Itu selain pertama lagi dari media Instagram. sosial, terus mungkin dari itu kayak kenalan itu Dari mulut ke mulut network berarti ya. Yang dari media sosial apakah juga kita bisa masuk ngelihat katalog jasanya gitu ya? Ada contact personnya juga, sama ada mungkin beberapa contoh tampilan jasa yang udah mereka lakukan ke klien-klien mereka. Kalau ada katalognya berarti ada price-nya di situ. Cuma jenis layanannya aja itu, karena soalnya Maestro ini harga yang dikenakan pastinya custom, beda-beda tiap klien karena keperluannya pasti beda-beda, sama tingkat kompleksitas dari eventnya itu juga. Ya. Oke. Karena tadi arah pertanyaan saya, jika memang cara media yang mereka gunakan untuk menjual produk atau jasa mereka itu bisa diakses oleh semuanya, bagaimana cara memilah-milah bahwa ini adalah harga untuk not for profit, ini adalah harga untuk yang profit gitu ya. Tapi ternyata memang dia dengan alasan custom maka itu tidak dipublish harga itu gitu ya. Oke. Ya. Silakan lanjut. Nah selanjutnya kan seperti yang disebutkan oleh teman saya tadi kan, Maestro tuh udah melakukan beberapa upaya untuk istilahnya mendaur ulang beberapa bagian yang tidak bisa didaur ulang kecuali banner dan juga styrofoam. Nah maka dari itu kelompok kami itu ada saran ke Maestro Production terkait 2 komponen yang masih belum bisa mereka olah lagi. Nah untuk yang banner kami itu bisa menyarankan kalau Maestro Production ini bisa menjual limbahnya itu, bannernya itu tuh ke bank sampah Indo Surabaya. Nah karena kalau di Bank Indo ini mereka tuh bisa juga jual bannernya mereka itu, sisaan bannernya mereka tuh ke mereka, dan juga udah ada price-nya. Jadi mereka bisa anggapannya memperoleh keuntungan tambahan dari scrap atas outputnya mereka itu. Nah mereka juga bisa jadi nasabah rutin di bank sampah ini supaya mereka tuh nggak bingung-bingung lagi atau untuk mungkin mengolah limbah-limbah mereka juga yang lainnya selain yang dari banner itu tadi. Lalu yang kedua untuk styrofoam ini, kalau kami tuh melakukan browsing gitu, ternyata styrofoam ini bisa digunakan untuk lem. Jadi nanti styrofoam ini dicampurkan dengan bensin, nah nanti itu didekatkan ke sumber panas, nanti bisa leleh. Nah lem yang terbuat dari styrofoam ini ternyata dia itu sangat kuat. Maksudnya sangat kuat ini, dia itu bahkan bisa membantu untuk menempel ban yang bolong, kayak menutup bolongan dari ban itu. Jadi kan bisa juga nanti ke depannya kayak contoh Maestro kan perlu juga tempel-tempel nih pakai lem. Nah dia itu bisa juga pakai olahan lem styrofoam tadi buat proses output mereka lainnya. Jadi mereka tuh nggak perlu lagi beli lem gitu. Atau mereka juga bisa nih beralih dari styrofoam itu ke PVC foam board. Nah kenapa? Karena PVC foam board itu lebih kokoh, lebih ramah lingkungan juga, dan dia itu bertahan lebih lama. Nah meskipun bertahan lebih lama, dia itu juga bisa kalau kita kasih ke bank sampah mungkin atau mau diolah lagi, dia itu bisa dicacah di kecil-kecil lalu diproses lagi menjadi bahan-bahan PVC lainnya seperti pipa, terus ataupun untuk dekorasi lainnya itu masih lebih sustainable daripada menggunakan styrofoam biasa. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih. Oke, applause untuk kelompok presenter. Presenter hari ini 1 kelompok aja kan? 2. Oke, ya. Perusahaannya beda ya? Beda pasti. Oke. Jadi di
diskusi dulu dengan kelompok ini. Atau nanti sesi presentasi dulu baru diskusi. Biasanya gimana? Biasanya sih langsung sih. Oke, ya sudah. Silakan. Ada komentar, pertanyaan? 1. Terus 2. Terus 3. Terus 4. 4. Terus sebelah kanan saya. No? Oke, 4 dulu. Silakan. Tadi siapa saja? Nomor 1, Tamas. nomor 2, nomor 3, nomor 4. Silakan. Tek. Ya, aku mau tanya dulu. Tadi kan kalian ngomongin yang ngambil masyarakat sekitar itu ya, kalau misal orang maestro nggak bisa. Itu aku mau tanya, kalau misal ngambil masyarakat sekitar itu maksudnya gimana? Soalnya kan orang sekitar itu kan belum tentu paham kan sama alatnya maestro gitu, terutama sound gitu kan. Itu gimana itu? Nah, gini, Seleksinya itu? seleksinya itu biasanya ya pastinya difilter dulu sama tim bagian HRD-nya. Jadi difilter dulu, kalau memang sudah, maksudnya dia itu punya kemampuannya, nanti akan diteruskan ke pihak COO atau CEO buat agreement lebih lanjutnya. Tapi itu tuh dijadikan anggapannya last alternatifnya mereka, karena kan ya kalau benar-benar udah nggak ada, karena benar-benar kan ini mereka tuh perlu kayak tenaga kerja yang udah paham atau nggak punya skillnya gitu. Nah, kayak nggak punya skillnya pun kan harus dilatih dulu. Nah, ya karena kan ada masyarakat yang tadi udah tamat SMA, SMK, jadi mungkin mereka tuh udah punya knowledge-nya gitu. Kalau memang benar-benar tim lainnya itu nggak ada yang bisa menggantikan, baru masyarakatnya itu difilter. Sorry saya tambahin, itu mengambil karyawan dari masyarakat sekitar itu untuk yang freelance atau untuk yang tetap? Untuk itu di luar freelance. Kalau benar-benar freelance yang mungkin nggak bisa juga meng-cover, maka ya last option mereka akan mencari orang-orang di sekitar bidangnya mereka gitu. Seberapa sering terjadi? Jarang banget sih. Mungkin dari itu Jarang. ya Oke, siap. Sorry, lanjut. Silakan. Apakah sudah terjawab? Amat. Saya mau tanya yang terkait tabel yang SDG itu, yang pengelolaan limbah. Nah, di situ saya kan lihat Anda mencantumkan SDG 9. Mengapa tidak masuk ke SDG 12? Karena kan Maestro kan bergerak dalam bidang jasa dan tidak ada industri yang terlalu besar sekali dan produksinya kan lebih relevan dengan operasional sehari-hari dalam pengurangan limbah elektronik dan plastik. Bawa buku. SDG rolas aku. Aku nggak mau malah sih. Oh, oke. Pertanyaan nomor 3. Ya, aku udah pertanyaan. Lebih ke klarifikasi ya, tadi ada statement dari riset itu bilang dia itu kayak dengan karyawanmu tuh pengen fokus lebih ke insentif, itu artinya mereka tuh fokus ke insentif mereka daripada terus perusahaan. Nah, menurutku kayak banyak statement dari kalian itu backlash atau istilahnya itu bertolak belakang. Kalian bilang A, terus mereka itu bilang B. Contohnya perusahaan itu tadi bilang kalau misalnya kalian bilang kalau misalnya lingkungan kerja Maestro ini transaksional, Bahasa terus Indonesia, bukan bahasa Indonesia. oh tadi lingkungan kerja Maestro ini transaksional, terus mari gitu habis itu ada seperti juga bilang lingkungan kerja Maestro itu terlalu kompetitif sehingga nggak sehat. Nah namun
dari yang kita tahu justru bukannya dengan adanya insentif ini itu malah mereka tuh semakin bisa melihat atau membantu, oh karena aku udah dikasih uang ya sudah aku pada harus mengikuti tujuan dari perusahaan. Bukankah itu juga hal yang positif juga dari Maestro? Istilahnya ya memang transaksional ini ya sudah bawaan, maksudnya inherent gitu, dimana-mana ya pasti kayak gitu, kita digaji kita harus kerja. Jadi kayak jadi sebenarnya kayak prinsip penciptaan output yang kalian mau ini terkait karyawan ini yang harusnya tadi guideline-nya yaitu yang tadi di klarifikasi tadi itu udah kecapai atau belum di Maestro, kan sesuai dengan yang di buku toh. Prinsip pencapaian output salah satunya yang integrasi karyawan dan lain-lain, nomor 2 masalah itu udah kecapai atau belum. Nah yang kedua, untuk yang baterai, yang mengolah limbah baterai, aku juga bingung. Intinya, kalian tadi bilang, nggak salah tadi bagiannya Aileen ya, itu tadi nampilin tentang bagaimana merecycle baterai kan ya. Maksudnya bagaimana steps. Tadi Budin sudah bertanya dan kan bilang itu yang dilakukan Maestro. Nah, tapi di statement sebelumnya, baterai ini kan kalian kasih ke pihak ketiga, kan bukan Maestro yang mengolah. Nah, sekarang berarti kan intinya kan yang mengolah bukan Maestro, yang mengolah pihak ketiga. Kalian udah masihin tak, ibaratnya chain-nya dari Maestro ke pihak ketiga ini, apakah memang sudah diolah seperti yang sudah kalian bilang? Berarti kalau yang tadi itu tolong diklarifikasi, itu saran atau memang idealnya seperti itu? Maksudnya yang terjadi sekarang seperti itu? Itu aja. Oke, ditampung dulu. Pertanyaan keempat, tadi kan sempat dibilang biosolar untuk genset itu untuk ramah lingkungan. Nah itu SDG berapa dan apa hubungannya biosolar dengan ramah lingkungan, sedangkan biosolar tuh nggak ramah lingkungan, kan itu adalah limbah. Cowok paham lah ya. Apa? Oke, silakan. Iya. Pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat. Untuk menjawab ditanya kakaknya kenapa kita nggak pakai SDGs 12, karena untuk pengolahan limbah itu tidak kita olah semuanya secara kayak kita sendiri gitu. Kayak kita ada satu layanan standing pihak ketiga yang melakukan hal itu. Jadi maksudnya kami itu pendapat kalau misalnya kalau nggak pakai SDGs 12, soalnya kan bukan Maestro sendiri yang mau itu. Beda contoh kalau misalnya kita itu punya pabrik A gitu, pabrik A benar-benar yaitu produksi baterai gitu, terus dia itu benar-benar ngolah baterai itu sampai dia itu benar-benar nggak menghasilkan limbah, benar-benar bersih. Nah karena di sini Maestro itu kan anggapannya masih pakai pertolongan pihak ketiga, maksudnya dia itu bukan benar-benar tidak peduli pada limbah yang dihasilkan, dia itu masih mengupayakan, tapi dia bukan benar-benar mengolah itu sendiri. Makanya kita nggak masukin dia ke SDGs yang 12. Tapi kenapa 9? Karena saya mau menekankan ke inovasinya Bu, karena Apa inovasi? benar. Karena baterai ini kan lebih kita tekankan kepada mic gitu ya, konsepnya Penggunaannya ya, lebih banyak penggunaannya ke mic gitu. Nah semakin kesini memang betul baterai itu belum ada benar-benar apa ya, pengolahan limbah yang sangat amat aman Sangat-sangat aman. ya. Nah tapi setidaknya kita bisa mengurangi limbah dari baterai itu dengan menggunakan mic yang bisa terus dicas.
Oh, nggak pakai baterai. Iya, Tapi jadi ngecas. baterainya baterai tanam, dicas gitu. Terus kalau kalian masih ada yang bertanya kenapa kok masa production tetap ada mic yang baterai, kenapa kok nggak semua diubah jadi yang mic cas? Itu karena mic yang cas itu tidak tahan lama. Jadi maksudnya penggunaannya itu tidak bisa selama kamu menggunakan baterai yang kamu beli terpisah gitu. Jadi kamu harus mengecas ulang, dan jujur saja karyawannya Maestro Production itu bukan yang maksudnya bahasa Jawa memperhatikan yang sampai harus menunggu setiap saat setiap 5 menit kayak oke, sudah dicas mic saya, oke saya kasih gitu Bu. Inovasinya gimana? Ya inovasinya micnya jadi baterai tanam. Baterai tanam yang tidak tahan lama. Gitu ya. Ya, memang betul tidak tahan lama, tapi setidaknya kan tidak keluar lebih banyak uang daripada menggunakan baterai itu. Misalnya saja kalau ada satu event yang memang eventnya itu berhari-hari, mungkin bahkan sampai 1 bulan, berarti Maestro Production itu bisa menghabiskan kurang lebih 150 baterai. Sangat tidak efisien. Ada nggak mic yang Murah sih. mic yang 150. mic yang Bluetooth? Wireless. Nggak ada kabelnya, nggak perlu Kalau baterai. Bluetooth itu setahu saya ada baterainya itu juga. Gitu. Ada baterainya juga. Iya. Kita biasanya pakai headset. Tetap pakai baterai. Yang Iya wireless sih, kan tanam ya. Iya. inovasinya Berarti kalau yang harus Baterai lah. Oh ya, sama gabus-gabusnya ini juga dari inovasinya itu, karena kita tahu gabus itu akan menjadi sampah berkepanjangan, maka Gabus ini spon ya. styrofoam. Styrofoam. Nah, jadi untuk beberapa bagian gabus yang besar, mereka itu Maestro Production itu menggunakan kreativitasnya mereka. Jadi kalau bisa dipotong dan saling ditambal satu sama lain, pokoknya jadi terlihat rapi dan bisa berdiri dengan tegak, ya mereka akan melakukan hal itu. Dan itu kan juga butuh inovasi kan. Reuse ya. Iya, jadi di reuse sampai akhirnya patah semua Bu. Tapi yang udah tidak bisa digunakan lagi baru di-scrap, baru ya itu baru sama mereka dibuang. Tapi makanya karena meskipun scrap kan itu kan jadi limbah, makanya tadi kita menyarankan ada beberapa solusi tadi buat yang styrofoam. Inovasinya terletak di circular economy kalau yang dari styrofoam. Styrofoam itu memang paling produk yang berbahaya ya. Sudah sebenarnya sudah dianjurkan untuk tidak lagi digunakan gitu ya di industri manapun karena Anda nggak tahu bahaya chemicalnya, bahaya kimianya dari styrofoam itu. Yes, lalu Anda menyarankan untuk reuse gitu ya dengan cara tadi memodif gimana caranya supaya bisa dipakai lagi gitu ya, ditambah-tambah, disambung-sambung gitu ya. It's okay, good. Selain di reuse, ternyata kalau sudah nggak kepakai lagi, benar-benar nggak bisa dipakai lagi, ada recycling gitu ya. Jadi lem paling nggak. Meskipun memang lem itu pun juga kalau bahan bakunya juga bahan berbahaya, juga tidak disarankan. Tapi paling nggak mencegah untuk tidak langsung dibuang ke alam gitu ya. Oke, ya. Saya mau jawabnya Stanley. Jadi memang pemberian insentif itu bisa mendorong aku mulai asal perusahaan karena ya aku PC timer kok. Pak muncul 2 jam setengah ya itu. saya dapat uang. Serius ini. Tapi ya semuanya itu kan masih ada dampak positif dan dampak negatifnya. Makanya
Wisnu saya and ngomong Happy bahwa Valley bisa ya lumayan lah mewujudkan mentalitas tradisional. buat timer itu sih Maksudnya Yosefin tadi ini dia ngomong ya memang kalau ada reward and punishment memang ada anggapannya ada sisi karyawan tuh bisa memberikan kinerja yang oke ke maestro karena memang what I give I take gitu kan istilahnya. Tapi dia di sini ngomong tuh baik tapi dari segala sisi yang positif itu pasti ada negatifnya. Dan di sini dia ngomong bisa menimbulkan mungkin tadi persaingan yang nggak sehat, sama mungkin bisa jadi kalau perusahaan itu nantinya ke depannya mungkin maestro ada yang kita nggak mendoakan, mungkin ada dampak buruk gitu. Terus habis gitu karena perusahaan ini sudah nggak bisa kasih nilai ke si pelanggan ke karyawan ini, dia tuh menjadi nggak loyal lagi karena kamu nggak bisa ngasih aku apa-apa, betapa aku meneruskan usahaku ke kamu. Nah itu maksudnya ya tadi ada celah, tapi bukan kita mengartikan kalau reward and punishment itu benar-benar nanti akan menimbulkan negatif, nggak ada positifnya, tapi nanti ke depannya seperti itu. Terus untuk yang bergerai kan seperti yang kita tahu juga kalau mungkin ayah kita punya usaha atau apa kan ada juga beberapa pegawai itu yang mungkin sudah tua yang mungkin dia itu sebenarnya itu kayak udah waktunya pensiun, tapi karena mungkin bosnya itu memberikan nilai lebih bukan dari sisi material juga, si karyawan tuh bisa misalnya loyal, oh nggak apa-apa bosku ini nggak kasih aku banyak materi dari segi uang, dari segi apa, tapi karena memang dia itu mungkin bisa memberi dukungan mental atau support yang lebih dihargai sama karyawannya, jadinya si karyawannya bisa merasa lebih loyal, maksudnya lebih cepat, lebih setia ke perusahaan. Maksudnya ya setting. Aku mau bantu jawab yang baterai. Baterai itu ya emang bukan kita yang, bukan maestronya yang melakukan, tapi emang pihak ketiga, dan itu emang sudah dipercaya dalam jangka waktu yang lama oleh maestro untuk melakukan hal seperti itu. Yang tadi aku tunjukkan itu adalah prosedurnya secara garis besar. Apa yang biasanya dilakukan oleh pihak ketiga itu contohnya kayak gitu. Untuk memperjelas saja untuk gimana bisa jadi baterai baru atau barang elektronik lainnya ya pakai itu. Jadi ada cara-cara, ada step-stepnya. Karena kan kembali lagi ya, baterai itu kan nggak cuma logam plastik titik-titik gitu, banyak banget bahan kimia di dalamnya yang harus diolah dengan cara yang berbeda seperti barang-barang nggak seperti barang-barang yang lain. Jadi ya itu, aku cuma ingin menunjukkan ini loh caranya kayak gitu, tapi ya tetap yang lakuin emang pihak ketiga, bukan maestronya sendiri. Ya di Indonesia itu masuk kategori limbah B3 ya, bahaya dan beracun, termasuk juga limbah-limbah di rumah sakit. Dan memang pengelola limbah-limbah B3 itu kalau di Indonesia diatur oleh, ada payung hukumnya gitu ya, ada pihak-pihak yang memang sudah tersertifikat oleh pemerintah itu yang boleh mengolah limbah B3, jadi nggak sembarangan. Bukan semua perusahaan terus karena misalnya mereka punya modal lalu mereka melakukan pengolahan limbah B3, itu jarang banget karena harus dapat license dulu dari pemerintah. Makanya biasanya kalau yang saya tahu prakteknya di Indonesia itu di pool gitu ya, artinya bekerja sama dengan pemegang sertifikat pengolah B3, terus nanti setiap periode sekali itu akan diambil ataupun akan dibawa oleh perusahaan ataupun rumah sakit ke tempat pengolahan tadi. Tapi yang saya lihat, yang tadi maksud saya, pertanyaan saya juga tadi sudah sebagian dilakukan oleh Stanley. Jika memang kerjasama dengan partner atau mitra gitu ya, so yang dilakukan di perusahaan apakah itu tadi hanya saran atau yang sudah dilakukan perusahaan, artinya memisahkan gitu ya, kalau ada sisa-sisa baterai atau baterai yang sudah habis pakai itu nggak dijadikan satu di tempat sampah yang general, artinya ada pemilahan. Apakah perusahaan itu punya pool atau ada maestro ini punya tempat khusus yang jadi tempat sampahnya baterai atau tempat khusus sampahnya styrofoam, tempat khusus sampahnya, artinya pemilahan itu dulu sih. Itu sebenarnya yang
tahap yang ada di yang bisa atau yang controllable dilakukan di company. Nah itu sudah atau belum? Kalau untuk baterainya itu Bu, kita itu berdasarkan di wawancara itu yang perjalanan kalau sebenarnya dia itu baterainya itu dihubungi dulu Ya, sama berarti sudah memisahkan ya. iya, terus disimpan di Oke. Pertanyaan ke 3, pertanyaan keempat. Sudah terjawab? Oh iya, SDG berapa dan apa korelasinya sama biosolar? Ya, silakan. Karena masih ada presenter kedua ya. Oke, silakan. ya, jadi ini Bu, yang biosolar ini kita akui salah kayak ini ada salah ingatan, salah Salah ingatan. ya, ini Bu, maaf ya. Jadi sebenarnya bukan biosolar, tapi kalau dari wawancara itu, tapi baru ingat kalau itu pertama tes. Nah pertama tes itu pertama tes itu memang lebih rendah kandungan sulfurnya. Jadinya mungkin itu dia itu lebih ramah lingkungan. Ya meskipun tetap polusi. Ya. Siap. Ini untuk bahan bakar apa ya? Gensetnya. Oh, gensetnya ya. Dari solar pindah ke Pertamax Dex. Pertamina Dex. Oke, nanti semua ke SPBU lihat ya. Dex. SDG-nya itu kita memutuskan buat SDG 9 karena penggunaan genset untuk penggunaan genset yang berbahan bakar Pertamina Dex itu akan menunjang industri dari Maestro Production. Agak maksa ya. Ya, gimana? Terjawab? Coba. Oke. Pertanyaan mana yang belum terjawab? Pertanyaan 1, pertanyaan 2, 3, 4 sudah terjawab semua. Oke, applause untuk kelompok presenter. Untuk kelompok kedua. Kelompok kedua kelompoknya siapa? Kompak gak datang mana? Setiap minggu ada dua kelompok berarti. Kompak gak datang mana ya kelompok kedua? Siapa yang kedua? Baru. Enggak aku. Iya. Supaya kan katakan mulai. Minggu lalu itu kompak gak datang. Sumpah. Begendang. MB. Minggu lalu itu kelompok kedua kompak gak teko. Pak Jusuko. Kelompok siapa ya? Saya pulang ya. Sorry lah.
Pertama stakes ono ya. Mesya, itu pertama kesalahan biosolar, kedua kesalahan kudu sound itu sih ono nilai-nilai nih, lighting kok ono nilai nih. Aku kepo sih. Sing ketika kamu di rombeng itu loh, itu lighting sound. Jujur kepo kenapa cuma baterai tok yang ada yang dikasih pihak ketiga. Apa harusnya? Kenapa baterai tok? Aku mau nanya tadi kenapa. Harusnya kayu bisa. Sisa kayu. Banner juga. Banner juga ada loh. Van. Banner ada kok. Tadi tulisannya ada. Oh iya. Kenapa yang baterai tok yang dikasih? Lumayan kan yang mencari bela ya. Banner juga. Harusnya banner juga. Tapi ya aku ya Harusnya. Iya. Sing gak teko iki Kevin Cleve. Cleve gak teko Cleve. Embo. Coret. Alvin SY. Alvin SY. SY. Cleve gak teko Cleve. Cleve. Kevin. Saya suka salaman sama orang. Apa? Suka salaman saya sama orang. Latihan salaman. Iya. Setuju? Mulai yuk. Apa? Iya. Gak usah sih besok lo. Gila schedule. Kelompok kakel iku teko lek Pak Pencot tok. Ana kelompok kakel. Kating. Iya. Teko mek Pak Pencot tok ambek Pak Boni. Lek misalnya niku Pak. Ten. Kenal? Sobo? Anu ta? Sema. Oh. Pertamina 300. Mbak, beli Pertamina 300. Mbak bukan bilang salah. Salah. Sangat belengu. Saking keselnya betul. Semuanya, jadi sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Ada saya Edwin dan teman-teman saya. Saya Cecilia. Saya juga Rolin. Saya Samantha. Dan kami akan mempresentasikan bagaimana sih SPM yang ada di Rumah Jedya serta kaitannya dengan Sustainable Development Goals dan proses penciptaan output yang ada pada Rumah Jedya. Nah, jadi untuk sedikit overview saja, perusahaan Rumah Jedya ini adalah perusahaan dagang yang menjual berbagai jenis footwear, misalnya seperti sandal, sepatu, dan lain-lain. Nah, tapi karena dia perusahaan dagang, jadi otomatis sebenarnya mereka itu tidak ada proses penciptaan output di dalamnya, karena mereka itu ibaratnya mengambil dari supplier. Nah, akan tetapi terdapat beberapa skema SPM yang tetap diterapkan untuk melakukan terkait evaluasi dari
proses penciptaan output tersebut. Nah, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terkait 3 aspek SPM konvensional yang telah dilakukan oleh Rumah Jedia. Jadi yang pertama-tama kita akan identifikasi dulu terkait alat pengendaliannya, kemudian tujuan pengendaliannya, serta unit yang bertanggung jawab di dalamnya. Nah, jadi untuk yang pertama, mereka itu atau perusahaan Rumah Jedia ini melakukan standarisasi evaluasi dari kualitas produknya. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan produk-produk yang diterima oleh customer nantinya itu sudah sesuai dengan standar atau SOP yang ada pada perusahaan. Nah, kemudian unit atau karyawan atau staff pada perusahaan tersebut yang bertanggung jawab itu sebenarnya kan quality control team harusnya. Tetapi mengingat perusahaan di Rumah Jedia ini divisinya banyak yang serabutan, jadi dia ngambil banyak job desk cabang-cabang. Jadi kami bisa simpulkan bahwa divisi yang bertanggung jawab untuk mengecek quality control adalah divisi warehouse. Kemudian yang kedua ada juga pengecekan terkait jadwal pengiriman dari supplier dengan fungsi untuk meminimalisir keterlambatan dan memastikan kesinambungan dari supply chain pada jual beli atau bisnis dari Rumah Jedia itu sendiri. Nah, iya di Maluku dia. Nah, kemudian unit yang bertanggung jawab untuk mengecek jadwal pengiriman dari supplier itu adalah divisi offline atau staff dari divisi pembelian. Kan dia yang melakukan pembelian, otomatis dia yang tahu kan kayak oh ini harusnya dikirim kapan dan lain-lain. Terus kemudian yang ketiga, kita juga mempunyai alat pengendalian yaitu sistem kontrak dengan supplier. Tujuannya itu untuk menjamin stabilitas dan konsistensi kualitas dari produk yang dihasilkan, serta untuk meminimalisir cost dari mencari supplier secara terus-menerus. Nah, untuk unit yang bertanggung jawab dalam bekerja sama atau membuat kontrak dengan supplier adalah manajer divisi pembelian dan staf divisi pembelian itu sendiri. Fungsi manajer sini adalah untuk mengatur dan sebagai key authorization dari pembuatan kontrak tersebut. Selanjutnya untuk SPM berbasis spirit kualitas dalam menciptakan output di Rumah Jedia yang dikaitkan dengan Sustainable Development Goals tahun 2030 akan dijelaskan satu persatu oleh kami semuanya. Mungkin dari SPG nomor 8. Nah, yang pertama kita kuncinya itu pengelolaan hubungan antar staff dan supplier. Nah, ini keterkaitannya dengan SDG 8 dengan unit yang bertanggung jawab itu manajer divisi pembelian dan staf divisi pembelian. Nah, di sini Rumah Jedia ini mengelola hubungan dengan supplier lokal melalui home industry yang telah disebutkan sebelumnya. Terus dari ini juga Rumah Jedia ini memastikan hubungan kerjasama dengan home industry ini bukan hanya sekedar kerjasama bisnis, tapi juga menguntungkan untuk memberdayakan mitra lokal. Lalu untuk evaluasi performanya, Sorry saya potong. Berarti suppliernya PT, suppliernya Rumah Jedia ini itu UKM-UKM, rumah home industry yang ada di suatu wilayah atau tersebar dari manapun. Untuk terkait data pengungkapan disclosure data suppliernya itu mana aja, memang tidak disebutkan secara spesifik dia di mana. Tapi sepemahaman kami saat itu pas diwawancarai, CEO-nya mengatakan bahwa ini home industry yang ada di perumahan seperti kompleks gitu ya. Iya, jadi kita juga nggak berani nanya karena kan itu rahasia perusahaan. Produk utamanya yang dari home industry itu apa ya? Sepatu, sandal, jadi mereka juga lebih branding, jual ulang. Jadi tinggal menerima langsung gitu ya, artinya bukan Rumah Jedia ini order, oke tolong buatkan sepatu dengan model ini terus nanti saya jualkan, atau kamu punya sepatu apa nanti saya jualkan. Kapan lalu itu sepengalaman kami, jadi Rumah Jedia kirim desain ke industri lokal tersebut, home industry, kemudian nanti dia dinegosiasikan terkait bahan-bahannya, kemudian harganya, kualitasnya juga, MOQ-nya dan lain-lain. Kemudian setelah itu baru nanti dikirimkan ke waktu kemudian sumber pergudangan Rumah Jedia. Nah, baru di sana nanti akan di-repacking kembali oleh Rumah Jedia untuk dijual. Berarti yang menentukan spek itu Rumah Jedia. Bisa dibilang begitu. Termasuk bahannya, minta bahan apa gitu ya. Oke, lanjut. nah selanjutnya untuk evaluasi dari home industry ini juga mereka tuh melakukan seperti forum terbuka bersama untuk membahas tentang
selanjutnya yang kedua, jadi rumah Jedia ini selama proses penciptaan outputnya, dia itu selalu mengupayakan untuk memanfaatkan bahan baku dan sumber daya lokal. Nah, untuk alat pemudanya sendiri, dia itu melakukan mitra atau bekerjasama dengan komunitas lokal seperti yang tadi telah saya jelaskan. Itu berkolaborasi dengan home industry yang ada di permukiman itu untuk mendukung ekonomi masyarakat sekitar di daerah tersebut. Nah, untuk SDG yang berkaitan adalah SDG 12 di mana ini merupakan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Karena dalam praktiknya sendiri, rumah Jedia itu meskipun bahan yang dipakai itu tidak 100% ramah lingkungan karena dia menggunakan bahan pilon yang ada EVA-nya itu ada campuran bahan kimia sintetis yang agak berbahaya. Tapi setidaknya rumah Jedia ini bisa memastikan atau menggaransi terkait kualitas bahannya, terkait durability-nya, sehingga setidaknya tidak ada waste yang berlebihan akibat gonta-ganti sepatu karena sepatunya cepat rusak. Kemudian yang ketiga, rumah Jedia juga ada melakukan edukasi kepada pelanggan terkait kampanye sustainability dan spirituality sendiri. Nah, fungsinya mereka melakukan ini adalah untuk meningkatkan awareness terkait pentingnya isu sustainability dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setidaknya meskipun barang yang mereka pakai itu bukan barang yang sangat-sangat ramah lingkungan, tapi setidaknya karena kembali lagi mereka kan low cost product ya, bukan high end product yang punya budget sebesar itu untuk memproduksi barang-barang dengan harga yang terjangkau tapi sangat sustainable, itu rasanya tidak mungkin. Jadi setidaknya mereka bisa menjamin durability dari produk mereka, dan dengan demikian mereka sering mengkomunikasikan di sosial media terkait pentingnya mendukung produk lokal melalui pembelian baik di e-commerce maupun secara offline. Nah, ini merupakan kaitan dengan SDG 4, pendidikan berkualitas. Jadi pendidikan itu tidak selalu tentang pembelajaran secara formal yang kita belajar di kelas, tapi juga bisa melalui edukasi sehari-hari, terlepas dari mana tempatnya, kapan waktunya, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah keberlangsungan supply chain. Jadi di sini itu berkaitan dengan SDG yang ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim. Dan di sini rumah Jedia ini ingin menekan limbah dengan mengoptimalkan jumlah produk yang lebih besar dari supplier dan juga manfaat balisa untuk kegiatan CSR. Nah, jadi di sini itu untuk mengurangi limbah dari proses produksi yang dari industrinya, rumah Jedia ini produknya sesuai dengan permintaan pelanggan atau just in time of drink dan memiliki lebih sebagai stok untuk dijual secara online juga. Lalu untuk mengurangi limbah dan jaga lingkungan sekitar, rumah Jedia mengharapkan mitra untuk menggunakan alat produksi hemat energi, misalnya dengan energi dari panel surya, serta ada beberapa opsi lain dalam hal pengiriman yang terstruktur. Jadi kalau misalnya pengirimannya sudah jadwal, nantinya itu jadi kita menghemat emisi dari kayak bahan bakarnya itu dari nggak bolak-balik. Selanjutnya adalah kemitraan strategis di mana yang berhubungan dengan SDG 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, di sini itu rumah Jedia menjadi kerjasama dengan lembaga pemberdayaan masyarakat untuk mendorong industri lokal meningkatkan kapasitas produksinya. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem bisnis lokal melalui pemberian akses terhadap sumber daya, pelatihan, dan pendampingan yang relevan, sehingga untuk industri dapat meningkatkan jumlah dan kualitas produk. Selain itu, rumah Jedia juga menyediakan pelatihan tentang pemasaran digital kepada mitra agar mereka lebih mandiri dalam menjalankan bisnisnya. Mitra dapat menjadi konsumen yang luas tanpa bergantung pada pemasaran tradisional saja, tetapi mitra bisa menjangkaunya tentang pemasaran digital. Nah, jadi selanjutnya di sini juga Majid ini menerapkan pada digitalisasi pengelolaan logistik, dan di mana ini digitalisasi pengelolaan logistik ini berkaitan dengan SDG 9, yaitu industri, inovasi, dan juga infrastruktur. Di mana unit yang bertanggung jawab di sini adalah divisi warehouse. Nah, sebelum menggunakan sistem digitalisasi ini, sistem pengendalian manajemen di rumah Jedia ini itu masih secara konvensional atau masih secara manual dalam pengelolaan supply dari mitranya itu, yang dimana pada akhirnya itu akan menghambat efisiensi distribusi dan juga transparansi data. Nah, seiring berkembangnya waktu, rumah Jedia ini itu menggunakan aplikasi logistiknya itu berbasis ERP atau Inventory Management Application untuk melacak stok dan juga distribusi
perusahaan ini juga tidak sepenuhnya itu percaya pada sistem inventory management-nya itu yang pada aplikasinya itu, melainkan tetap melakukan double checking atau inventory stoknya untuk mencocokkan dengan stok yang di lapangan ini apakah sudah sesuai atau tidak. Oke, next kita ada pemberdayaan mitra home industry. Jadi kalau misalnya tadi dijelasin kan ada home industry ya, kita pakai home industry, kita ngambil dari home industry gitu ya. Nah ini tuh terkait dengan SDG 1, dimana ini tuh terkait ke pendapatan kita tuh nggak stabil kalau misalnya home industry ini kan menghadapi keterbatasan kayak teknologi, pasar, dan juga pendidikan kan. Nah, kalau misalnya kayak gitu tuh biasanya menyebabkan atau memiliki potensi pendapatannya kita tuh jadi nggak stabil. Nah, oleh sebab itu Rumah Jedia itu berkomitmen untuk memberikan pelatihan. Jadi ada pelatihan buat mitra, terus habis itu ada juga mereka monitoring kesejahteraan mitra berdasarkan hasil produksi mitra itu. Terus dengan kayak gitu, kalau misalnya mitra itu telah diberdayakan dan juga berada dalam tingkat kesejahteraan yang lebih baik, maka mitra itu kita supaya itu bakal mampu untuk menyediakan produk berkualitas secara lebih konsisten dan optimal demi mendukung kesinambungan proses penciptaan. Nah, selain yang tadi, kita juga ada beberapa saran dan juga perbaikan terkait permasalahan SDG ini. Permasalahan dan juga SDG yang dapat diterapkan oleh rumah Jedia itu. Yang pertama ada ketidakstabilan pendapatan mitra. Jadi di sini itu kita tuh punya saran kalau misalnya yang pertama itu melakukan diversifikasi produk secara tahunan. Sepanjang tahun. Nah, maaf, salah bicara. Sepanjang tahun gitu. Jadi Rumah Jedia itu dapat memproduksi item-item dengan permintaan itu stabil, sehingga industri itu tetap memiliki pekerjaan sepanjang tahun. Terus habis yang kedua kita juga ada program pendampingan keuangan. Kalau misalnya waktu itu yang pertama itu maksudnya gimana? Berarti home industry itu nggak stabil gitu ya dapat pendapatan karena Rumah Jedia nggak selalu reguler pesen. Lebih ini sih, nggak stabilnya karena jumlahnya loh, nggak stabil jumlahnya. Oke, karena Kayak banyak. kalau misalnya musiman kan bosan ditinggiin jumlahnya, tapi kalau misalnya nggak musiman kayak diturun gitu jumlahnya. Jadi kayak mereka juga melihatnya pesannya itu dari jumlah ini ya, jumlah. Mereka itu siapa? Home Jadi industry atau Rumah Jedia. Rumah Jedia itu kayak ngambilnya itu pesan sesuai dengan mereka melihat musimnya itu kira-kira bakal naik nggak ya, mereka bakal memproduksi berapa gitu. Jadi kan kayak nggak stabil gitu. Sebenarnya kalau proses bisnisnya ini Rumah Jedia itu kan suppliernya adalah home industry. Oke, customernya siapa? Ini bisnis consumer sih, jadi dia tuh ada jualan di Shopee juga, jadi langsung Oh, dia juga jualan langsung ya? Jadi mereka nggak lebih ke bisnis sih. Oke, tapi mereka punya outlet? Kalau Atau semuanya online? outletnya lebih ke distribusi, misalnya di toko-toko di daerah kayak gitu. Di toko-toko daerah itu apakah toko daerahnya online? Konsinyasi, kira-kira kayak gitu. Oke. Berarti fluktuasi permintaan itu dipicunya dari siapa? Fluktuasi permintaan dipicu kalau katanya CEO-nya dia memantau dari forecasting dari sebelumnya, Bu. Jadi dia lihat prediksi pola trennya di tahun sebelumnya, terus ya kemudian dia ulangi lagi kurang lebih seperti itu. Nah untuk budgetingnya sendiri aja sebenarnya mereka nggak ada, Bu. Jadi kayak ya begitulah. Enggak, berarti gini, mereka bisa sewaktu-waktu kadang pesen, kadang nggak pesen, atau kadang pesennya banyak, kadang pesennya sedikit tuh home industry. Kadang pesen sedikit, kadang pesen banyak. Iya gitu ya. Berarti kadang pas musimnya memang lagi peak gitu ya, maka mereka akan minta dari home industry ini banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi low season, maka
rumah jadian yang akan ngambil dari home industry itu ya sedikit gitu ya. Sebenarnya sih seperti itu Bu. Cuman kan logikanya kita kan sebisa mungkin kalau barang-barang kayak gini mengingat gudangnya yang di Mangkukurio itu kan ibaratnya lokasi gudangnya aja kan cuma satu, sementara distribusinya sampai seluruh Indonesia kan Bu. Dan karena itu harusnya kan gudangnya nggak mungkin yang kayak dia itu mau metode tradisional yang sangat menutup kapasitinya gitu. Jadi ya dia memang tetap evaluasi kayak barang-barangnya dia nggak menumpuk itu di gudang barang-barangnya, tapi setidaknya dia bisa mengasih garansi berupa kontrak kepada mitranya untuk memastikan stabilitas pendapatan yang diterima oleh mitranya gitu. Jadi paling nggak kayak ya udah ada kesepakatan gitu kayak ya pokoknya saya pasti beli di kamu, tapi untuk nominalnya istilah kontraknya kita nggak tahu. Selanjutnya ada kayak program pendampingan keuangan. Nah kalau misalnya kita tahu tadi kan nggak ada budgeting ya, makanya di sini kita tuh nyaranin buat kerjasama dengan lembaga keuangan untuk memberikan pelatihan literasi keuangan kepada mitra agar mereka tuh mampu mengelola pendapatan dengan baik. Nah selanjutnya yang kedua itu terkait kami menemukan konsen bahwa dalam perusahaan rumah jajan itu sendiri itu representasi perempuan di posisi manajemen yang atas atau eksekutif ibaratnya itu kurang memadai. Nah ini berkaitan dengan SDG 5 yaitu terkait gender equality yang mana seharusnya kalau kita lihat di negara-negara maju misalnya seperti Amerika bahkan di posisi puncak atau posisi atasan itu harusnya ada kuota representasi dari perempuan sebagai wujud kesetaraan gender. Nah tapi di perusahaan rumah jajan sendiri apa tahu kita sempat wawancarai yang ada di top level management misalnya dari CEO, manajer dan lain-lain itu semuanya didominasi oleh pria. Nah oleh karena itu kami suggest mereka untuk merekrut perempuan pada posisi yang strategis dan memberikan beasiswa keterampilan atau pelatihan pada para karyawannya baik pria maupun wanita karena kami menjunjung tinggi meritokrasi dalam perekrutan karyawan dan dalam memberikan apresiasi terhadap kinerja mereka. Jadi kami mendukung lingkungan kerja yang kondusif, aman dan nyaman demi meningkatkan tingkat kompetisi yang sehat tanpa adanya diskriminasi. Sempat ditanya enggak itu ke narasumbernya apa alasannya misalnya kok dalam jajaran manajemennya kurang wanita? Kalau jajaran manajemen kurang wanita kita belum sempat nanya dulu, cuma kita baru sadar setelah UTS gitu kayak sebenarnya ada untuk karyawan wanita tapi kayak karyawan wanitanya itu saya rasa menempati posisi yang memang stereotipnya itu ya bagiannya wanita misalnya host live kan cewek terus kemudian suka ngomong dan lain-lain itu kan harusnya diisi cewek jadi yang memang pekerjaan identik cewek baru diisi cewek tapi pekerjaan eksekutif yang kelihatannya susah kayak misalnya mengatur kemudian memberikan keputusan dan lain-lain itu diisi cowok semua mungkin next time kita tanya Bu gitu. Lalu lanjut masalah ketiga yang kami temukan adalah kurangnya kerjasama antara penyedia dengan mitra ini yang kurang efisiensi. Dan di sini kami menyarankan itu terhubung dengan SDG 8 dan saran perbaikannya adalah yang pertama sistem monitoring produksi berbasis data. Nah di sini rumah jajan itu bisa menggunakan software sederhana untuk memantau jadwal produksi dan pengiriman sehingga komunikasi antara penyedia dengan industri itu lebih efisien. Lalu yang kedua ada insentif berbasis kinerja. Nah ini tuh bisa dengan menawarkan bonus bagi mitra yang mampu mencapai target produksi tepat waktu atau memberikan inovasi produk yang baru. Nah terus ini dampaknya juga adalah ketepatan suplai produk dan peningkatan loyalitas mitra. Selanjutnya di sini tadi seperti saya bilang tadi kan SDG 9 itu masalah utamanya itu adalah di teknologi dan infrastruktur yang masih manual atau konvensional itu secara parsial. Nah di sini kita memberikan saran yang pertama itu berkaitan dengan digitalisasi rantai pasok itu dengan misalnya kayak kita investasi dalam sistem manajemen logistiknya itu berbasis cloud untuk melacak stok, jadwal pengiriman dan juga permintaan itu secara real time. Yang kedua di sini ada pusat distribusi
regional secara menyeluruh, di mana rumah CD ini dapat membangun pusat distribusi di wilayah dengan permintaan yang tinggi untuk meminimalkan waktu pengiriman dan juga biaya logistik. Sehingga dampaknya itu adalah terdapat efisiensi distribusi dan juga pengurangan biaya operasional. Selanjutnya yaitu ada pengolahan limbah yang belum prioritas yang masuk di SDG 12. Nah, pengolahan limbah prioritas ini kita memberikan saran perbaikan yaitu dengan cara pemanfaatan limbah untuk produk baru. Misalnya dengan rumah sedia ini bekerja sama dengan mitra lain untuk menciptakan produk turunan dari sisa bahan baku. Misal kayak ada sisa kain atau apa untuk dijadikan produk baru, bisa seperti kan sehingga tidak banyak limbahnya. Serta kita juga membuat sertifikasi produk ramah lingkungan untuk produk tertentu sehingga mendapatkan nilai jual tambah. Dampaknya kepada outputnya sendiri, produk berbasis limbah mendapatkan variasi output, sementara sertifikasi akan mendapatkan daya saing di pasar. Meningkatkan daya saing. Lalu yang keenam adalah kebijakan ramah lingkungan yang minim. Ini berkaitan dengan SDG 13, jadi sudah saya singgung sedikit. Jadi saran perbaikannya yaitu penggunaan energi terbarukan. Jadi bisa jadi kita mendorong mitra itu untuk menggunakan produksi hemat energi seperti listrik dari panel surya. Lalu yang kedua, pengurangan emisi karbon. Pengurangan emisi karbon ini mungkin dari tadi saya sudah sarankan bahwa kayak kita bisa memberikan jadwal pengiriman yang terstruktur. Lalu kalau misalnya dampak yang terjadi akhirnya adalah reputasi sebagai perusahaan yang berlanjutan, lalu kontribusi pada lingkungan itu lebih baik. Memungkinkan nggak sih Anda nyuruh mitra Anda untuk langsung berubah ke energi terbarukan pakai tenaga surya? Lebih simpel nggak? Ya, menyarankan. Tapi sarannya juga jauh dari lebih simpel. Karena tadi ya mereka masih bergelut dengan order aja naik turun, gitu nggak sih? Terus saya disarankan untuk mengganti tenaga surya, gitu ya. Ya, ya ganti. Oke, ya sekarang lanjut. Oke, ya aplaus untuk kelompok presenter. Ya. Nanya enggak motifnya perusahaan ini didirikan rumah Jedia itu apa ya? Apa? Kalau secara spesifik alasannya kenapa sih nggak nanya Obat. gitu, tapi visinya apa? Visi-misinya itu menyediakan footwear dengan harga yang murah tapi kualitas yang baik dan mengekspor ke internasional. Oh dia ekspor ya? Takut filantropis. Tapi dia bukan pabrik kan? Bukan. Jadi dia menjanjikan bisa ekspor dengan cara tadi ya bekerja sama dengan home industry itu tadi ya. Oke, terus emang sejauh ini seberapa banyak ekspornya? Kalau juga Antara ekspor dan jual ke lokal ke Indonesia. Pasar Indonesia sama pasar ekspor gimana? kalau ekspor itu kapan lalu CEO-nya bilang itu mereka masih baru-baru gitu. Jadi saya sempat lihat di portofolio IG-nya CEO-nya, dia sempat ikut pameran ekspor gitu. Cuman memang kemarin dia nggak cerita sih untuk detailnya dia udah laku berapa. Tapi kalau di Shopee sendiri untuk kan barang yang dia jual ada banyak tuh ya Bu ya, berapa puluh macamnya. Kan ada yang sampai 10 Kalian mau wawancara semua? Kalian mau wawancara semua berapa kali? Skala barang yang dijual Cuma itu satu kali? lumayan tinggi Bu. Pertama Kalau di itu. Shopee dia jualan itu pakai brandnya dia berarti ya. Brandnya rumah Udah improvisasi. Rumah apa tadi? Rumah Jedia. Jadi rumah Jedia. Iya, jadi caranya rumah Jedia ini punya beberapa brand mitra di dalamnya, tapi untuk toko Shopee-nya itu Oh, sudah? namanya rumah Jedia. Cuman
misalnya ini ada sepatunya ya. Nah merek sepatunya itu beda-beda gitu. Tapi satu rumah jadian gitu. Tapi ada rumah jadian Iya, itu hak milik atau hakinya gitu ya. Iya. Copyrightnya ada di rumah jadian. Soalnya Merek menurutku, itu ya. wah bakalan males nih kalau Ada mengkategorikan males-males dia terus ini, kan. konvensional atau sudah spiritualis dalam jalan SPM-nya. Oh sampai Iya. Belum bisa mulai. Jadi teknologi yang tadi saya seperti sebutkan itu masih konvensional semua. Teknologinya masih konvensional. alasan saya ayo wes Atau spiritualis itu dari apa lagi selain konvensional teknologi yang entak entik saiki. mungkin enggak kita melihat Santai. sebenarnya perusahaan ini itu didirikan dengan niat baik mau menyalurkan produk-produknya home industry, di mana home industry itu mungkin salah satu kelemahannya adalah memasarkan produk mereka itu ke pasar. Mereka nggak tahu caranya gitu ya, mereka nggak tahu gimana sih cara menghasilkan produk yang berkualitas. Saya bisa membuat sepatu misalnya di perkampungan ini semuanya bisa ahli membuat sepatu, tapi nggak tahu sepatu yang berkualitas itu seperti apa dan cara jualnya seperti apa, mencari pasar itu Yo, seperti apa gitu ya. buka Lalu mulus wong itu. perusahaan ini mungkin melihat Jelas. melihat itu, lalu Nggak jelas ada ngamuk-ngamuk, oh, Sakno ya, tak tolongnya. Kayak wedok, Saya ah. punya modal, saya punya gudang, Hah? oke tak tampung deh. Apa? Mungkin nggak kayak gitu. Untuk menjawab mungkin enggaknya sih, ya mungkin ada. Ya, karena ada belum banyak. Gitu. Iya, ngono-ngono. Cara mengeksplor kalau ada produk saya pakai ini. Apa? Dia sebenarnya konvensional atau sebenarnya Iku anak telu. perasaan luas asik peduli dengan home industry yang tadi gitu ya. Oh nak bawahnya Lek ngedrop nggak ada ini ya? go global, sekarang ekspor atau apa? Iya. Daerah ini. Kayaknya aku tadi hampir mau terus pas aku mau tahu. Ya, Tapi iki lek kau lenter. kalau menurut kami pribadi ya, kita hidup di dunia yang kapitalis. Iki, pakai yang ini. lagi tingkat pajak yang tarifnya aja semakin naik, kemudian inflasi dan lain-lain. Kami rasa, oke lah, mungkin dia bisa bilang Ayo sama nyangkru aja. dia bilang dia bermitra dengan Gua ngarep global tadi. dan lain-lain. Tapi pada akhirnya dia nggak jauh-jauh dari profit. Visi-misinya aja dia mau Mantap. ekspor dan lain-lain. Itu kan pasti pendapatannya juga lebih Gini-gini. Bisa dilihat dari dua sisi ya teman-teman. Di satu sisi misalnya ada memang seorang Cukup mobil sih lah. entrepreneur yang berjiwa seperti itu gitu ya, sehingga dia memang tulus mau mengangkat motor produk-produk mobil. lokal dan Oh iya, industri. Tapi ada juga di sisi lain yang sengaja ini lebih keras lagi gitu ya, sengaja mengambil keuntungan dengan cara oke, cari ke pasar, terus saya mencari home industry. Kenapa dia nggak bekerja sama dengan supplier yang memang sudah bernama gitu ya? Ya, aku Pabrik numpak sepatu motor. atau yang sudah bernama yang nanti oke saya beli. Loh, sebenarnya nama saya beku ya, top, apa-apa? brand saya lalu saya ekspor. Tapi mungkin dia berpikir Oh, kalau ya wis, sudah oke. perusahaan-perusahaan yang sudah bernama Ya. atau sudah berbentuk Sherlock PT ya. itu kosnya tinggi, akan Suka lebih di murah jika dia pulaan atau jika dia mengambil Oh, supply gede. supply itu dari home industri yang memang mereka sebenarnya butuh uang. Jadi ada entrepreneur yang mungkin sengaja malah memanfaatkan gitu ya. Oke, kamu daripada susah-susah jualan di aku tapi harganya sekian loh. Sop- Nah, itu sope juga opo sisi kae. lainnya, sehingga kita bisa menilai bahwa oh ini sebenarnya motifnya perusahaan ini tuh mau yang arah ke apa ya, tidak spiritual dan arah ke spiritual gitu sih. Karena tadi ya belum digali ya wawancaranya. Bisa dua sisi. Takutnya langsung kayak Ya, mekanisme atau metode interviewnya. Ya, ada belum belajar metode ya. Ada orang asing. Saya takut nanti apa? Secara yang sama. Tanya aja motifnya apa. Assalamualaikum, iki mahasiswa, iki kedua mahasiswa misalnya. Ros. Industri itu yang
apa butuh tambahan uang, terus mereka punya skill buat sepatu, nggak tahu Terus? misalnya kayak gitu. Tapi yo aneh bro perusahaan nih Tapi jika dia tidak keluar itu, maka apa nih jawabannya apa? Jadi gini Pak, saya mau melakukan bisnis sendiri. Iku mek tanya sekali tok, nggak iso nanya berkali-kali. Barang-barangnya entah. Oke, jika tidak ada pertanyaan, tidak ada komentar, applause untuk kelompok presentasi. Oke, sekarang ada pertanyaan untuk kedua yang sudah presentasi tadi materi hari ini. Aman Bu. Ada komentar? Aman. Oke, jika tidak ada, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bu.